Shalom, Shalom. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Di hari yang penuh sukacita ini, kita merayakan Yesus Kristus yang kembali kepada kemuliaannya. Untuk itu, segenap Majelis Parhalado HKBP Bandung menyampaikan selamat hari kenaikan Yesus Kristus bagi kita. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Baik yang mengikuti ibadah secara langsung maupun secara live streaming. Topik ibadah kita ialah Yesus terangkat ke surga dan kita bersukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, sejenak kita saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita merayakan pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari peringatan ini meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di surga. Karena itu marilah kita menyaksikan. Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenaikan Yesus Kristus ke surga meneguhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus Panglima perkasa itu. Marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 99 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dung dung
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, yaitu Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin." Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang,
Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ini tertulis pada Mazmur 47 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar kor dari lansia, kemudian seksi perempuan, dan juga kantate.
Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 97 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Amen.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah perayaan pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 24, dimulai dari ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya akan bacakan untuk kita. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang perayaan tahun gerejawi, khususnya di dalam ibadah kita pada saat ini. Benarkah Yesus itu naik ke sorga? Tentu pertanyaan ini akan memberikan jawaban yang pasti kepada siapa yang bertanya, khususnya kepada orang-orang yang tidak menerima akan kenaikan Yesus. Karena itu kita kembali diingatkan dengan perayaan kita pada saat ini. Kita beribadah untuk memperingati pesta, memperingati kenaikan Tuhan Yesus dengan tema Yesus terangkat ke sorga dan kita bersukacita. Pesta memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kata pesta itu mengajak kita untuk melihat suatu kegiatan atau upacara yang sangat besar yang penuh dengan sukacita. Tidak mungkin orang menamakan suatu kegiatan itu dengan pesta, tetapi dia rayakan dengan kesedihan. Karena itu pesta adalah upacara yang sangat besar yang dilakukan dengan penuh sukacita. Yang kedua, ada kata memperingati. Memperingati adalah sesuatu yang dilakukan dengan mengingat apa yang telah terjadi. Memperingati hari kelahiran,
Tidak akan mungkin kita memperingati kelahiran kalau kita tidak pernah lahir. Tentu ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, maka sejarah itu adalah sejarah yang nyata dan fakta. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu itulah jawaban kita secara logika. Dan melalui iman kita, melalui perayaan kita, melalui apa yang kita percayai pada saat ini, kita akan memberikan jawaban kepada semua yang bertanya, sehingga siapa saja yang bertanya, dia akan mengerti dan semakin percaya bahwa Yesus itu benar-benar naik ke sorga. Dan dia naik ke sorga bukan berpisah untuk bercerai. Tetapi sekalipun dia berpisah, tetapi dia tetap bersama-sama dengan kita. Karena itu ada banyak hal yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini tentang kenaikan Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Lukas ini. Yang pertama, bahwa Tuhan itu menggenapi firman Tuhan. Bahwa apa yang terjadi dengan kenaikan Tuhan Yesus itu adalah penggenapan firman Tuhan itu sendiri. Ketika dia berjanji, tidak ada janji yang tidak digenapi. Ketika dia berkata, tidak ada perkataan dia yang tidak jadi. Karena itu apa yang Tuhan mau genapi? Kalau kita berbicara soal masalah firman Tuhan, itu kekal dan abadi, Alfa dan Omega. Tetapi apa yang digenapi oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia itu, tentu kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan ada pertobatan, ada penghapusan dosa. Dan di dalam Tuhan akan digenapi apa yang disebut upah dan sukacita bagi setiap orang yang percaya. Dan yang berikutnya Tuhan mau menggenapi firman-Nya yang mengatakan bahwa segala firman Tuhan itu ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Firman Tuhan itu ditujukan kepada siapa yang setia mengikut Kristus. Ketika Yesus menceritakan tentang dirinya yang harus menderita, tetapi dia juga menceritakan pribadinya yang harus bangkit daripada kematian. Ketika Yesus hanya menceritakan dirinya sebagai orang atau juru selamat Mesias yang hanya menderita, tentu mungkin kepercayaan kita hanya sebatas Yesus yang menderita. Tetapi ketika dia menyatakan tentang dirinya, dia tidak hanya menderita, dia tidak hanya mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Apa yang Tuhan katakan, waktu, tempat, nyata bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Sebelum Yesus mati dan bangkit, firman-Nya telah disampaikan kepada kita. Dan kita harus bertanya, benarkah Yesus itu mati? Benar. Benarkah Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga? Benar. Karena itu firman Tuhan adalah penggenapan dari apa yang Dia katakan. Dan setelah firman Tuhan itu digenapi, maka
ketika kita ragu, maka keraguan-raguan kita itu akan berubah menjadi suatu kepastian. Karena kebangkitan Dia bukanlah hanya menunjukkan kuasa semata-mata, tetapi kebangkitan Dia menjadi apa bagi setiap orang yang percaya. Karena di dalam firman-Nya di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 itu dikatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak hanya kebangkitan, tetapi ada hidup. Manusia memang harus mengalami kematian. Orang percaya juga harus mengalami kematian. Tetapi kematian yang bagaimana yang dialami oleh orang-orang percaya? Dan kehidupan yang bagaimana yang dialami oleh setiap orang yang percaya? Apakah orang yang percaya itu tidak mengalami kematian? Dia akan mengalami kematian. Tetapi sekaligus juga dia akan menerima hidup dan kebangkitan di dalam Kristus. Penggenapan firman Tuhan yang kita terima pada saat ini adalah penggenapan pertobatan dan pengampunan dosa kita. Pengampunan dosa dan pertobatan itu dipertegas oleh firman Tuhan tentang kehidupan baru, tentang di mana setiap orang percaya itu harus dilahirkan kembali. Bukan kita diperhadapkan dengan logika, bukan kita diperhadapkan dengan kehidupan biologis. Dilahirkan kembali akan melalui proses biologis. Tetapi kita harus mampu membedakan kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru. Dilahirkan kembali secara iman. Tentu inilah yang menjadi jawaban bagi kita ketika ada orang yang bertanya, benarkah Yesus itu naik ke sorga? Maka apa yang menjadi jawaban kita? Jawaban kita bukan soal masalah setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka. Ketika ada pertanyaan, benarkah Yesus itu naik ke sorga? Maka jawaban kita adalah benar. Tidak ada yang lain. Karena kenaikan Yesus ke sorga bukanlah meninggalkan orang percaya. Tetapi kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa kehidupan orang percaya tidak akan pernah dipisahkan dan terpisahkan oleh siapapun dengan Tuhan. Karena itu apa yang Tuhan lakukan? Ketika Dia bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum Dia naik ke sorga, maka Yesus menunjukkan kepribadiannya kepada umat yang mengasihi Dia, yang mencintai, yang setia. Di dalam kitab Yohanes 17 ayat 21, benar-benar Yesus itu menyatakan siapa dirinya, siapa pribadi orang yang percaya itu. Sebagaimana Bapa dengan Tuhan, demikianlah Tuhan dengan orang-orang percaya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti kita, ya Bapa, satu. Bahwa kenaikan Yesus itu tidak menceraikan orang-orang yang percaya dengan dirinya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan memisahkan dirinya dari orang-orang percaya. Justru Tuhan mau mempertegas. Dia katakan juga di dalam firman-Nya di dalam Matius 28 itu. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman.
Siapa yang melakukan itu kepada kita? Tidak ada seorang pun manusia, sehebat apapun seorang manusia itu, sahabat kita, saudara kita itu, untuk menyatakan bahwa dia setia kepada kita, waktu akan bisa mengubah prinsip. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, justru dia mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Sekalipun orang percaya mati, tetapi dia memiliki kehidupan yang kekal. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Ketika Yesus naik, dia menasehatkan setiap orang-orang yang ada di sekitar dia. Jangan gelisah. Kalau selama ini perpisahan membuat suatu penderitaan, perpisahan selama ini adalah sesuatu yang menyakitkan bagi manusia. Tetapi saya mau menyatakan, saya naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Ido hamua kamang dohotinang muladongak edeta itortadokdo di surgo hasonangani inganan di surgo hasonangani idanganan nadumenggani ahado isina tahe edetai nomor di surgo hasonangani inganan nadumenggani tusido au naing muli asarap dohot anggo lansia holat idok lansia tu surgo ale manoruson edena king herana ragu te tusido au naing muli asarap dohot Yesus. Kalau sudah ada Yesus di sana, kenapa ragu kita melangkah? Kalau sudah ada Yesus di sana, kenapa kita ragu untuk memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan kita? Dido edet tado muse adong doa mana disurgoi. Tuhan, Jehovah, dijau, ngaradeho, dido ikor radedo to. Unang songon na ido ni ilustrasi ngamoki-hoki ibana dungi Roma pahupunay ay wasarang marnamati do pe hupung nasorodo pe Tuhani majuho nina ahamay do imana lusna sasitong na ngaro na sa hupanengel-nengel do pinnaman alani moloro pa jun ni Tuhan tuho dadan holan na naing mate. So tung dianggap po pa Jun ni Tuhani holan naing mate. Itulah hal yang sangat istimewa yang dinyatakan oleh firman Tuhan di saat kita merayakan pesta kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Kita diyakinkan kenaikan Tuhan Yesus bukanlah meninggalkan kita, tetapi Dia mau menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes 14 itu dikatakan, saya akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya dan saya akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya. Tabuna yate. Bayaku kamu maju. Adong dojol manuaing di bagasa tikyon asa denggak kerejo na maradu di hepengi. Hape di bagasa tikyon holal lau tu surgo hodak pola hepengammu holak kaporsiamu do tugu. Dang marhepeng manuor haporsiaon. Alay duk porsea ho marperbui ma perngulum. Yesus naik ke sorga adalah pengharapan yang kekal dan abadi bagi setiap orang yang percaya. Apakah itu benar? Apa yang mau Tuhan katakan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau di tengah-tengah dunia ini semangat kita, kalau di tengah-tengah dunia ini kepesimisan kita bisa berubah menjadi hal optimis karena ada yang memotivasi kita untuk mengatakan banyak jalan ke Roma. Tetapi kalau ke surga jangan coba-coba mengatakan banyak jalan. Hanya ada jalan ke surga, yaitu melalui Yesus. Karena itu jangan takut menjadi orang yang setia. Kesetiaanmu kepada Tuhan bukan diukur bagaimana kecantikanmu. Jadi sotong idok koko kena baga dutu surga daw. Ate. Ya dong ilustrasi songonon. Ala niak kajahat ni jol masaunari. Terlumubi ma kehidupan niak kahalak batak ninda. On ilustrasi don, tetapi bisa jadi kenyataan. Ai jahat ni jol masaunari boto hamu memang tuan nami. Herana sorong beberi ke manusia nate. Inat tanah be ngadong dana nasoni tong ijal jali. Baik kamu maju. Imutilasi inat tanai iba jual muse daging nak bayak kamu maju. Sedak ketulang hula-hula inama martabat ni halak batak no marga. Inama derajat ni halak batak no marga. Holam maniat manuk nabe tong berpikir. Itu kan? Siap mau mak jabe ngaro tulang. Unang siap jabe tu hormat. Alasan neo maknai bohado bayenon maniat nani pelihara ninna ate ima jual argana habio bayako kamu maju bohado maniat sada-sada jolma itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Karena itu pada saat ini saya pernah mengatakan kita harus banyak memahami, lebih mengerti ketika Tuhan mengatakan, saya mengutus kamu sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Jangan hanya pikirkan serigala itu adalah orang yang berbeda prinsip denganmu. Tetapi serigala itu sekarang ada di antaramu. Bereng mah, ngamasa benuaeng serigalai anakkon tunatoras. Itu bisa terjadi. Unang saidok serigalai tuak kajol mana manguraiho pajongjong gereja. Tuna manguraiho dang boy martangiang daong. Dakolani persoalan nobel genua yang satunga-tunga ni lingkungan mido. Justru keluargamu sekarang menjadi musuh yang utama bagi pribadimu untuk percaya kepada Tuhan, untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan, lembar tabama jahat ni jolma. Kalau ilustrasi boydon, tirot tagabi motivasi tu hita. Masuk main na hala Kristen tu surgo. Alesya latar belakang niaka luat. Dungi ngay tomu-tomu Tuhane. Hola ni bereng rona asing pitor jong ibana. Isambut. Songoni nang piga suku na asing. Alay hola roh halak batak. Dang isambu ibana. Roma sisian nama dok. Wasa dang isambut to Tuhan. Ay molo husambu anon gabe ihuduli hudulake. Itulah kita lihat sekarang kehidupan daripada manusia itu. Apa yang terjadi ketika kita tidak memahami kepercayaan kita, iman kita itu. Benar-benar Tuhan sudah mengatakan saya tidak akan meninggalkan orang percaya.
Tetapi saya senantiasa bersama-sama menyertai kehidupannya sampai akhir zaman. Tetapi justru kekhawatiran kita itu, kedangkalan iman kita itu yang kita prioritaskan untuk memuji Tuhan. Tapa turu-turu ma hamenekon ni hapor seota, mengukur habal gaun ni huaso ni tebata. Itu tidak akan bisa. Molo holsoako unang dokko dongam mudoho holsoan. Itu dah jot-jot kan. Molo borato mangulahon nadenggan, unang abati dongamu mangulahon nadenggan. Sekalipun kita tidak mau melakukan yang baik, pasti ada orang lain yang mau melakukan yang baik. Sekalipun kita tidak mau percaya, saya yakin ada banyak orang-orang yang mau percaya lagi kepada Kristus. Sekalipun kita tidak mau berbuah di dalam Kristus, tetapi kita harus ingat, ada banyak lagi yang menginginkan hidupnya untuk berbuah di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini, Yesus naik ke sorga adalah pengharapan bagi orang yang percaya. Pengharapan yang bagaimana yang mau dia katakan? Orang yang percaya itu tidak hanya mengharapkan apa yang terjadi dalam hidupnya, tetapi orang yang percaya itu akan mengharapkan hidupnya melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Sehingga tidak cukup kehidupan orang percaya itu hanya bertumbuh. Tetapi kehidupan orang percaya itu harus berakar, berbuah. Karena itu Tuhan mau mengajak kita pada saat ini. Sebagai orang percaya harus menjadi saksi daripada Kristus. Saksi menunjukkan kualitas daripada iman kita. Saksi tidak hanya di dalam perkataan, tetapi perbuatan. Lebih baik kita saksi Kristus menyatakannya di dalam perbuatan daripada di dalam perkataan. Orang Batak sekarang banyak yang gagal menjadi saksi Kristus. Karena kita lebih hebat di dalam perkataan daripada di dalam perbuatan. Tetapi melalui perayaan, peringatan, pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini, kita akan merubah pola hidup kita. Marilah menjadi saksi Kristus melalui perbuatan, tidak hanya perkataan. Karena orang Batak, jemaat HKBP adalah jemaat umat yang telah dikasihi Tuhan. Tuhan telah menyatakan sebagaimana dia menyatakan firman-Nya di dalam Matius 28 itu. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Sehingga kemanapun setiap orang-orang Batak, jemaat HKBP melangkah, Tuhan sudah ada di sana. Amin. Kemanapun jemaat HKBP melangkah, yakinkan dirimu bahwa Tuhan yang menyertai hidupmu, Tuhan yang tidak pernah membatasi segala sesuatu terjadi dalam hidupmu. Sehingga setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, hidupnya penuh dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena melalui firman-Mu pada hari ini kami kembali diingatkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukanlah perpisahan yang membuat kesedihan dalam kehidupan kami, tetapi kenaikan Yesus ke sorga adalah pengharapan yang kekal dan abadi dalam kehidupan kami.
Karena Tuhan menyatakan Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, karena kehidupan yang Tuhan berikan bukanlah hanya kehidupan sebatas di tengah-tengah dunia ini, tetapi pengharapan yang kekal bagi kami, kehidupan yang kekal bagi kami, di mana Tuhan telah menyediakan tempat yang penuh damai dan penuh dengan kemuliaan, yaitu surga. Terima kasih Tuhan, melalui perayaan ibadah pesta peringatan Tuhan Yesus pada saat ini, Kau telah mempermuliakan kami Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Melalui kuasa kasih-Mu Tuhan yang menyertai kami berdoa buat saudara-saudara kami seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah selalu tangan Tuhan yang menyertai mereka, memberkati setiap kehidupan mereka, dan mengingatkan kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang sakit, yang merindukan kesembuhan, kami percaya Tuhan bekerja untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang menginginkan pengharapan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan mereka, melalui pekerjaan mereka, melalui keluarga mereka, melalui pendidikan mereka. Kami yakin bahwa ketika kami percaya, Tuhan akan mengubah hidup kami, hidup yang penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan, sukacita kami pada saat ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan telah menggenapi janji Tuhan, menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami, bahwa kami akan bangkit menang bersama-sama dengan Kristus. Biarlah Tuhan, hari-hari kami Tuhan menyertai dan memberkati apapun yang kami lakukan, apapun yang menjadi aktivitas kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Kita
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang yang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari sorga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil dan penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskan kami dari segala dosa, dan memberi kami agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.